Nah, ketika seorang pria ini mau berburu ke hutan, dia tuh melihat seekor rusa dari kejauhan. Karena senang, si pria ini langsung mengarahkan senjatanya ke rusa itu. Tapi tiba-tiba, rusa ini berdiri dengan dua kaki dan mulai berjalan ke arah pria ini. The post was shared thousands of times in just hours and had a lot of people uttering the word skinwalker, a well-known legend in Indian country. It's downright creepy, a picture of an unexplained being lurking on the side of a road. The person who posted it claimed it was taken near Liebrook and Counselor, which is near the Jicarilla Reservation. Kalian pasti udah sering ngedenger atau nonton konten tentang skinwalker. Atau mungkin kalau nggak tahu namanya, kalian pernah lihat foto-foto ini berseliweran di sosial media kalian. Nah, sebenarnya makhluk ini hampir sama seperti makhluk-makhluk yang ada di Indonesia atau di Asia. Karena pada dasarnya makhluk ini adalah makhluk atau seseorang yang bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang mereka inginkan. Sebenarnya ada banyak teori yang menjelaskan apa itu skinwalker. Tapi menurut masyarakat atau penduduk asli Amerika, mereka menggambarkan skinwalker itu adalah penyihir jahat yang dapat merubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang mereka inginkan menggunakan kekuatan gaib. Ada salah satu suku di Amerika Serikat namanya suku Navajo. Nah, suku ini menceritakan bahwa kalau orang ingin menjadi skinwalker, mereka harus menghilangkan nyawa dari anggota keluarga terdekat mereka. Nah, dengan menghilangkan nyawa inilah si penyihir atau orang tersebut bisa mendapatkan kekuatan untuk menjadi skinwalker. Suku Navajo adalah suku asli Amerika yang tinggal di Amerika Serikat Barat Daya. Ini adalah salah satu suku terbesar yang diakui dalam tingkatan federal Amerika Serikat dengan jumlah anggota 300.048 per tahun 2011. Siapa tahu di tahun ini sukunya sudah bertambah. Banyak masyarakat suku Navajo itu benar-benar percaya dengan keberadaannya skinwalker. Saking percayanya, mereka semua itu sampai tabu kalau harus membicarakan skinwalker di depan umum. Karena mereka takut kalau mereka membicarakan atau menyebut kata-kata skinwalker, maka mereka itu akan mendapatkan sebuah balasan yang mengerikan. Mereka juga percaya kalau makhluk ini sebenarnya berjalan berbarengan sama mereka. Maksudnya di siang hari mereka sama seperti penduduk pada umumnya, tapi kalau di malam hari mereka akan berubah menjadi skinwalker. Dalam bahasa Navajo, skinwalker itu disebut Yinaldusi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu with it he goes on all fours. Nah, kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya itu adalah dengan itu ia merangkak. Ya, dari namanya aja udah jelas dong seperti apa skinwalker itu. Nah, skinwalker itu biasanya akan mengubah wujudnya itu menjadi hewan berkaki 4. Ada sih yang kadang mengubah wujudnya menjadi hewan terbang seperti burung hantu atau burung gagak. Tapi biasanya makhluk ini mengambil wujud hewan berkaki 4. Contohnya beruang atau rubah atau anjing. Nah, orang-orang suku Navajo juga percaya kalau seseorang ingin menjadi skinwalker, mereka itu harus membunuh hewan tersebut dulu dan menggunakan kulitnya sebagai baju dan juga kerangka kepala dari hewan tersebut sebagai hiasan kepala. Ini sebenarnya hal yang cukup tabu di suku Navajo, karena suku Navajo itu biasanya hanya menggunakan 2 hewan untuk acara atau upacara di desa mereka atau di suku mereka. Nah, hewan ini biasanya adalah hewan rusa dan juga domba. Jadi kalau ada upacara di suku Navajo, orang-orangnya atau masyarakatnya biasanya akan menggunakan kulit rusa atau kulit domba. Hanya 2 hewan ini aja. Jadi kalau ada orang yang menggunakan di luar 2 hewan ini atau hewan-hewan lainnya dan itu nggak pada saat upacara di sukunya, ya itu adalah skinwalker. Ada beberapa orang yang mengatakan pernah bertemu dengan skinwalker. Dan sebelum orang ini bisa melihat wujudnya makhluk ini, ada beberapa hal yang mereka dengar sebelumnya. Seperti di malam hari nih ya, dari luar rumah mereka ada ketukan di jendela, lalu ada benturan di dinding, sampai ada makhluk berkaki 4 yang mengintip dari luar jendela. Ya itu sebenarnya hal-hal yang aneh banget kan, karena kalau dilihat keluar, orang itu melihat keluar rumah mereka, ya ternyata nggak ada apa-apa. Orang-orang suku Navajo juga percaya bahwa kalau kalian berhasil menyebutkan nama lengkap atau kalian tahu nama lengkap dari orang yang berubah menjadi skinwalker ini dan namanya itu benar, maka skinwalker ini akan sakit-sakitan sampai kehilangan nyawa nantinya.
Ya karena kesalahannya dia kan, dia sudah berhasil diidentifikasi dan mungkin orang yang berhasil mengidentifikasi ini memang targetnya dia gitu. Beberapa budaya di Amerika percaya bahwa dulunya seseorang yang berubah menjadi skinwalker adalah seorang dukun atau penyihir. Tapi mereka tuh awalnya adalah dukun atau penyihir yang baik. Seperti dukun beranak atau penyihir yang bisa mengobati penyakit-penyakit non-medis lah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin kuat atau kekuatan mereka itu semakin bertambah, semakin hebat. Jadi para dukun atau penyihir ini jadinya malah menggunakan kekuatan mereka untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk kekuatan yang gelap gitu. Disinilah mereka jadinya belajar skinwalker untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi ada juga yang percaya bahwa skinwalker itu adalah seseorang yang memang sudah dari lahir memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi hewan atau hal-hal tertentu yang mereka inginkan. Jadi tergantung dari budaya suku mana. Di Amerika itu kan banyak ada suku. Jadi nggak cuma suku Navajo aja yang percaya dengan skinwalker ini. Ada beberapa suku yang percaya dan sampai benar-benar takut atau hormat dengan skinwalker ini. Cerita rakyat skinwalker juga dipercaya dan sangat mirip dengan kepercayaan perdukunan yang secara tradisional dianut oleh suku-suku asli Amerika di sepanjang pantai barat laut. Menariknya, di antara kelompok-kelompok ini diyakini hewan bisa berubah menjadi makhluk lain, seperti orca bisa berubah menjadi serigala. Dukun, melalui hubungan mereka dengan dunia roh, memiliki pemandu hewan yang bentuknya dapat mereka adopsi. Kisah ini diyakini berkaitan dengan dukun Inuit, yang dikatakan mengalami penggabungan magis atau penggabungan gaib gitu, antara hewan roh dan manusia. Bagi masyarakat suku Navajo, skinwalker ini merupakan penyihir atau ahli sihir jahat yang memiliki kemampuan dapat merubah bentuk tubuh mereka menjadi hewan apapun dengan menggunakan kulit hewan tersebut untuk tujuan mencelakai orang lain. Orang-orang suku Navajo juga percaya bahwa makhluk skinwalker ini memiliki kemampuan yang mendalam tentang alam, dan mereka juga meyakini bahwa makhluk ini dapat mengendalikan dan memanipulasi keadaan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Legenda skinwalker di suku Navajo itu juga konon katanya dipengaruhi oleh kedatangan orang-orang Spanyol ke suku Navajo pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol membawa serta kuda yang belum pernah dilihat oleh orang-orang suku Navajo sebelumnya. Orang-orang suku Navajo percaya bahwa orang Spanyol merupakan penyihir yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi kuda. Hal ini menambah ketakutan dan mistis seputar legenda skinwalker di Navajo. Ada juga cerita skinwalker yang diciptakan saat seseorang melanggar hal tabu di Navajo. Misalnya nih, ada orang yang menghilangkan nyawa keluarga terdekatnya, maka orang ini akan dihukum menjadi skinwalker karena udah membunuh keluarga terdekat tersebut. Kalau kata orang-orang Navajo, skinwalker ini sering muncul di malam hari, lalu naik ke atap rumah dan kemudian menjatuhkan semacam serbuk yang terbuat dari tulang bayi manusia yang sudah meninggal. Dan kalau misalnya serbuk itu terhirup oleh orang-orang yang ada di dalam rumah, maka orang itu akan sakit-sakitan sampai kehilangan nyawa. Jika orang itu kehilangan nyawa, maka otomatis umur skinwalker akan bertambah. Karena skinwalker ini dipercaya hidup dari sisa umur korban-korban mereka. Makanya skinwalker ini harus terus menghilangkan nyawa orang lain. Kalau enggak, maka mereka sendiri yang akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, skinwalker memiliki umur yang panjang. Dan ini merupakan salah satu keunggulan atau kelebihan dari skinwalker. Punya umur yang panjang. Sebenarnya, legenda suku Hopi itu hampir sama seperti legenda suku Navajo. Diyakini bahwa satu-satunya cara untuk menjadi skinwalker adalah dengan melanggar tabu budaya atau menjalani ritual untuk memperoleh kekuatan, yaitu berubah wujud. Skinwalker ditakuti oleh orang-orang Hopi karena kemampuan mereka untuk berubah bentuk menjadi hewan dan manusia dan memiliki ilmu hitam untuk menyebabkan kerusakan. Orang-orang suku Hopi disarankan untuk berhati-hati dan menghindari bepergian sendirian di malam hari untuk mencegah bertemu dengan makhluk yang kuat dan menakutkan ini. Suku Ute memiliki pendapatnya sendiri tentang legenda skinwalker.
Mereka percaya bahwa makhluk yang dapat berubah wujud menjadi hewan atau manusia ini memiliki kemampuan yang cukup berbeda dari suku-suku lainnya. Seperti mereka percaya bahwa skinwalker ini dapat membaca pikiran, lalu dapat mengendalikan cuaca, dan juga dapat menyebabkan sebuah penyakit atau wabah penyakit yang besar di satu suku atau satu desa. Menurut cerita rakyat UT, si skinwalker ini dapat ditemukan di tepi sungai atau tepi kali. Dan orang-orang suku UT percaya bahwa sebelum makhluk skinwalker ini muncul, akan ada suara-suara hewan atau manusia yang mungkin kalian kenal. Jadi sebelum si skinwalker ini terlihat wujud aslinya, akan ada suara-suara yang mendahului wujud tersebut. Nah, katanya kalau nih ya, kalian lagi bernasib malang bertemu dengan skinwalker, lebih baik kalian menghadapi makhluk tersebut dengan cara tidak takut. Karena kelemahan si skinwalker menurut suku ini adalah ketidaktakutan kita. Jadi semakin kita takut, skinwalker itu akan semakin ganas atau semakin menyeramkan. Tapi sebaliknya nih, kalau kita nggak takut, maka dia itu akan perlahan-lahan akan menghindar dan menghilang. Kalau kalian pernah nonton filmnya It, yang si badut itu kan juga sama tuh ciri-cirinya. Semakin kita takut dengan makhluk itu atau badut itu, maka semakin besar wujudnya atau semakin kuat badut tersebut. Ya sebaliknya, kalau kita berani melawan dan kita itu nggak punya rasa takut, maka si badut itu akan menciut, kan, mengecil. Nah, seperti inilah perwujudan skinwalker di suku UT. Jadi agak susah sih ya, karena wujudnya kan serem. Ya pastinya kita takut. Nah, untuk menghilangkan rasa takut ini yang cukup menjadi PR lah kalau bertemu dengan makhluk skinwalker ini. Orang-orang suku UT juga percaya bahwa untuk menghilangkan nyawa dari skinwalker itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan minta bantuan dukun atau orang yang lebih memiliki kemampuan di atas dari skinwalker itu. Tapi nggak mungkin dong kita kemana-mana bawa dukun. Dan ada cara kedua nih, untuk berjaga-jaga kalau misalnya bertemu dengan si skinwalker ini. Cara kedua adalah dengan membawa pisau atau peluru yang digosok menggunakan abu putih. Karena kalau sudah digosok dengan abu putih, ya kemungkinan besar ini bisa menghilangkan nyawa dari si skinwalker. Tapi ada juga yang percaya untuk menghilangkan nyawa dari makhluk ini bisa menggunakan busur atau panah yang terbuat dari pohon juniper. Nah, untuk menghilangkan nyawanya nih ya, kalian nggak bisa asal menebas atau melukai bagian tubuh si skinwalker. Kalian bisa menghilangkan nyawanya kalau kalian itu melukai bagian leher atau bagian kepalanya. Ya, barulah si makhluk ini bisa kehilangan nyawa. Menurut legenda suku Navajo, skinwalker itu memiliki kecepatan lari yang bahkan melebihi kecepatan mobil. Dan juga si skinwalker itu memiliki mata yang bercahaya. Cahayanya itu kadang kuning atau merah. Jadi kalau skinwalker ini wujudnya masih manusia ya di malam hari, kalau kalian senterin matanya itu akan bersinar kuning atau merah. Nah, disinilah juga terlihat perbedaan mana manusia normal atau manusia skinwalker. Skinwalker ini juga bisa masuk ke tubuh kita loh. Misalnya nih ya, kalian sedang bertemu dengan makhluk skinwalker tapi dalam wujud manusia nih masih di malam hari. Kalau kalian menatap mata manusia tersebut, manusia skinwalker ini lama, maka tubuh kalian akan diambil alih. Jadi roh orang tersebut itu akan masuk ke tubuh kita dan bisa memanipulasi pikiran kita atau bahkan kita tuh bisa bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, ini cukup berbahaya karena kita bisa tanpa sadar melukai orang-orang terdekat kita. Kalau kita sudah melukai orang-orang terdekat kita, ya kemungkinan itu bisa menjadi korban dari skinwalker. Diyakini juga bahwa skinwalker ini bisa masuk ke rumah orang tanpa orang tersebut tahu kalau skinwalker ini udah masuk ke rumah tersebut. Skinwalker juga bisa memanipulasi pikiran orang yang ada di rumah tersebut, dan mereka itu juga bisa membuat orang yang ada di rumah tersebut tuh emosi banget gitu, emosi mendadak yang padahal awalnya tuh kita baik-baik aja. Nah, untuk mendapatkan kekuatan skinwalker, seseorang harus melakukan ritual tertentu. Nah, biasanya ritual ini tergantung oleh ketua kelompoknya. Karena si skinwalker ini punya sebuah perkumpulan. Jadi di satu perkumpulan ini, kalau ketuanya ingin ritual A gitu, jadi ya orang yang ingin masuk ke kelompok ini harus melakukan ritual A tersebut. Yang bisa masuk ke perkumpulan itu tentunya hanya orang-orang yang sudah menjadi skinwalker. Beberapa sumber bilang ritual skinwalker itu bermacam-macam. Misalnya menghilangkan nyawa anggota keluarga terdekat, berhubungan badan dengan mayat manusia, sampai menjadi kanibal atau makan daging manusia. Pokoknya hal-hal yang di luar nazar deh, atau di luar pikiran banget.
yang mungkin kita orang-orang normal sampai gak kepikiran deh melakukan hal tersebut. Ada beberapa orang yang pernah bercerita kalau mereka itu sempat bertemu dengan skinwalker, dan itu membuat mereka tidak pernah melupakan hal tersebut. Nah, ini ada 3 orang yang udah aku rangkum pernah bertemu dengan skinwalker. Yang pertama, itu ada seorang wanita yang sedang mengemudi pulang larut malam ketika dia melihat sosok besar dan gelap berdiri di pinggir jalan. Ketika dia semakin dekat, sosok itu berbalik menghadapnya dan dia melihat bahwa dia memiliki tubuh seorang pria tetapi berkepala serigala. Makhluk itu mulai berlari menuju mobilnya dan wanita itu segera pergi secepat mungkin. Dia kemudian mengetahui bahwa ini merupakan penampakan umum di daerah tersebut dan makhluk itu diyakini sebagai skinwalker. Wah, gimana takutnya ya wanita ini? Ada juga nih cerita kedua dari sekelompok remaja yang sedang berkemah di padang pasir ketika mereka mendengar suara-suara aneh di luar tenda mereka. Ketika mereka melihat keluar, mereka ini melihat sesosok yang berdiri di kejauhan. Saat mereka melihat semakin seksama, sosok itu mulai bergerak dan semakin dekat ke tempat perkemahan mereka. Mereka segera menyadari nih bahwa itu bukanlah manusia, melainkan makhluk dengan tubuh anjing hutan dan mata manusia. Wah, langsung aja nih sekelompok remaja ini bergegas, cepat-cepat berkemas dan meninggalkan daerah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu ada cerita dari seorang pria yang sedang berburu. Nah, ketika seorang pria ini mau berburu ke hutan, dia tuh melihat seekor rusa dari kejauhan. Karena senang, si pria ini langsung mengarahkan senjatanya ke rusa itu. Tapi tiba-tiba, rusa ini berdiri dengan 2 kaki dan mulai berjalan ke arah pria ini. Ya, tentu aja dong pria ini takut karena menyadari bahwa yang dia lihat itu bukanlah rusa biasa, melainkan skinwalker yang sedang menyamar. Di sini dia ketakutan banget dan cepat-cepat lari, lalu dia tidak pernah kembali ke daerah itu lagi. Sebenarnya pertemuan dengan skinwalker itu banyak banget menimbulkan pertanyaan karena ini memang belum ada bukti dari kehadiran makhluk ini. Tapi terlepas dari benar tidaknya, ya makhluk ini tetap diceritakan dari generasi ke generasi sampai kalian dengar sekarang ini. Seperti apa skinwalker itu. Nah, good mood, gimana nih menurut kalian tentang makhluk skinwalker? Mungkin di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan skinwalker? Bisa diskusi di kolom komentar ya. Atau siapa tahu kalian bisa pelan-pelan ya pas kalian lagi di rumah, kalian ikuti atau kalian lihat nih gerakan hewan peliharaan kalian, anjing atau kucing kalian. Siapa tahu mereka punya gerakan-gerakan yang nggak biasa dan ternyata mereka itu adalah skinwalker. Coba cek deh good mood. Terima kasih telah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Katanya sebelum mereka mau melihat